wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 anggota. Yang pertama saya sendiri, nama Rizky Adila, di samping kanan saya Sri Rahayu, dan di samping kiri saya Nopra Aulia Latina. Pada hari ini kami akan mencoba menjelaskan tentang hipertensi. Hipertensi adalah kondisi kronis dengan tekanan darah di arteri meningkat. Nah, meningkatnya tekanan darah ini menyebabkan jantung harus bekerja lebih keras dari biasanya untuk mengedarkan darah melalui pembuluh darah. Hipertensi ditandai dengan meningkatnya tekanan darah sistolik di atas 140 mm air raksa atau meningkatnya tekanan darah diastolik di atas 90 mm air raksa. Hipertensi ini juga terjadi sebagai pemicu penyakit-penyakit lainnya seperti stroke, infark miokard atau serangan jantung, gagal jantung, ginjal kronik serta kematian. Nah, hipertensi ini dibagi menjadi dua, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer adalah hipertensi yang 90%-nya tidak tahu penyebabnya. Terdapat beberapa faktor yang diduga dalam berkembangnya hipertensi. Faktor yang pertama yaitu genetik. Seseorang dengan keluarga yang memiliki riwayat penyakit hipertensi akan lebih mudah terkena penyakit hipertensi. Faktor yang kedua yaitu usia. Laki-laki yang berusia 35 sampai 55 tahun atau wanita yang telah menopause akan lebih berisiko tinggi mengalami hipertensi. Faktor yang ketiga yaitu sering mengkonsumsi tinggi garam. Mengkonsumsi tinggi garam yang tinggi secara terus-menerus juga bisa terkena hipertensi. Faktor selanjutnya yaitu berat badan yang tidak normal atau obesitas dan gaya hidup merokok. Nah, merokok merupakan penyebab hipertensi karena di dalam rokok terdapat kandungan nikotin. Yang kedua yaitu hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder adalah tekanan darah tinggi yang disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu. Nah, salah satu kondisi medis yang sangat rentan mengalami hipertensi adalah penyakit ginjal. Hal ini terjadi karena ginjal menghasilkan hormon yang mengatur tekanan darah atau renin. Nah, penyakit ginjal menyebabkan produksi hormon renin terganggu sehingga tekanan darah meningkat. Ada beberapa kondisi atau penyakit lainnya yang bisa menyebabkan hipertensi. Yang pertama, kelenjar adrenal yang bermasalah, konsentrasi aorta, apnea tidur, serta obesitas. Meningkatnya tekanan darah di dalam arteri bisa terjadi melalui beberapa cara, yaitu jantung memompa lebih kuat sehingga mengalirkan lebih banyak darah ke setiap lininya. Arteri besar kehilangan kelenturannya dan menjadi kaku sehingga tidak dapat mengembang pada saat jantung memompa darah melalui arteri tersebut. Nah, darah pada setiap lini jantung dipaksa melewati pembuluh darah yang sempit tadi. Nah, ini juga akan menyebabkan naiknya tekanan darah. Ini yang terjadi pada usia lanjut di mana dinding arteri telah menebal dan kaku karena aterosklerosis. Gejala klinis pada seseorang yang menderita hipertensi adalah meningkatnya tekanan darah seperti yang telah saya sampaikan tadi. Meningkatnya tekanan darah sistolik di atas 140 mm air raksa dan tekanan darah diastolik di atas 90 mm air raksa. Terdapat beberapa gejala lainnya seperti pusing, mudah marah, sakit kepala bagian belakang, telinga berdengung, sukar tidur, sesak nafas, mata berkunang-kunang, serta keluarnya darah melalui hidung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sri. Kemudian pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan sebelum melakukan terapi untuk menemukan adanya kerusakan organ atau faktor lain atau mencari penyebab hipertensi. Nah, biasanya diperiksa urinarilis, darah periferokamuni, darah dari kalium, natrium, kreatinin gula darah, kolesterol, total kolesterol HDI dan EKG. Sebagian tanda lain dapat dilakukan pemeriksaan antara lain seperti kreatinin, protein untuk padam, asam urat, kolesterol, LDL, PSA dan ekokardiografi. Kemudian penata laksanaannya, tujuan deteksi dan penata laksanaan adalah menurunkan resiko penyakit kardiovaskular dan mortalitas serta morbiditas yang
mencapai dan mempertahankan tekanan sistolik di bawah 140 mmHg dan tekanan sistolik di bawah 90 mmHg dan melakukan resiko. Nah, hal ini dapat dicapai dengan modifikasi gaya hidup saja atau dengan obat anti hipertensi. Kemudian pelaksanaan faktor resiko dilakukan dengan cara pengobatan secara non farmakologis terdiri dari yang pertama pengaturan diet. Berbagai studi mengatakan bahwa diet dan pola hidup sehat atau dengan pengobatan yang memberikan gejala gagal jantung dan dapat memperbaiki keadaan hipertrofi ventrikel kiri. Beberapa diet yang dianjurkan. Kemudian terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah rendah garam. Diet rendah garam dapat menurunkan tekanan darah pada selain hipertensi. Dengan pengurangan konsumsi garam dapat mengurangi stimulasi sistem renin. Kemudian yang kedua ada diet tinggi kalium. Dapat menurunkan tekanan darah tapi mekanismenya belum jelas. Kemudian ada diet kayak buah dan sayur. Kemudian diet rendah kolesterol sebagai pencegah terjadinya jantung koroner. Kemudian yang B, penurunan berat badan. Mengatasi obesitas pada sebagian orang dengan cara menurunkan berat badan, mengurangi tekanan darah. Nah, jadi penurunan berat badan adalah hal yang sangat efektif untuk menurunkan tekanan darah. Kemudian olahraga teratur seperti berjalan, lari, bersepeda, berenang bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah dan memperbaiki keadaan jantung. Kemudian memperbaiki gaya hidup sehat. Berhenti merokok dan tidak mengonsumsi alkohol penting untuk mengurangi efek jangka panjang. Hipertensi karena merokok diketahui menurunkan aliran darah ke berbagai organ dan dapat meningkatkan kerja jantung. Kemudian komplikasi hipertensi yaitu yang pertama arteriosklerosis. Hipertensi dapat menyebab pergeseran penebalan dan kekuatan pada pembuluh darah arteri. Kemudian yang kedua aneurisma yaitu pembuluh darah yang bengkak. Hipertensi tidak terkendali bisa menyebabkan pembuluh darah menjadi tipis dan membengkak dan mengakibatkan aneurisma ini. Hal ini bisa berakibat fatal jika aneurismanya pecah. Kemudian ketiga gagal jantung. Fungsi dari jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Apabila jantung memberikan tekanan terlalu tinggi, maka mengalirkan darah, maka diperlukan kerja jantung yang berat. Kemudian yang keempat adalah stroke. Pecahnya aneurisma di otak bisa menyebabkan hipertensi yang tidak terkendali, juga bisa menyebabkan pembekuan darah di arteri parotis atau arteri di leher. Kemudian gagal jantung. Hipertensi tidak terkendali akan mempengaruhi arteri di ginjal menyebabkan kerusakan pada fungsi ginjal. Kemudian disfungsi ereksi merupakan ketidakmampuan seseorang untuk mempertahankan ereksi yang melakukan penetrasi. Kemudian yang ke-8 gangguan kognitif dan dimensi gangguan daya pikir dan isi pikir. Tekanan darah yang tinggi bisa mempengaruhi kesehatan otak, fungsinya akan menjadi dimensi atau fitur dan gangguan kognitif atau daya pikir. Kemudian konsep dasar perawatannya yang pertama pengkajian terdiri dari identitas klien, diikuti pertama nama umur tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian alamat, pekerjaan, bangsa, agama, perkawinan, tanggal lahir, rumah sakit, nomor register dan diagnosa medis. Kemudian yang kedua itu jawab positif, nama unsur, jenis kelamin, alamat, kemudian pekerjaan serta status hubungan dengan pasien. Kemudian yang keluhan kesehatan. Yang pertama adalah keluhan utama. Alasan utama pasien datang ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua riwayat kesehatan sekarang. Keluhan pasien yang dirasakan melakukan pengkajian. Kemudian yang ketiga, biasanya penyakit hipertensi adalah penyakit yang sudah lama dialami oleh pasien. Kemudian riwayat kesehatan keluarga, mengkaji riwayat keluarga apakah ada yang menderita riwayat penyakit yang sama. Kemudian yang ketiga data fisiologis, respirasi, nutrisi atau cairan.
intervensi yaitu perilaku kesehatan. Yang kedua, diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan merupakan suatu penilaian klinis mengenai respon pasien terhadap suatu kesehatan atau kehidupan yang dialaminya, baik yang berlangsung secara aktual maupun potensial. Diagnosa keperawatan bertujuan untuk mengidentifikasi respon klien, individu, keluarga, dan pemerintah terhadap situasi yang berkaitan dengan kesehatan. Tujuan pencatatan diagnosa keperawatan yaitu sebagai alat komunikasi tentang masalah pasien yang sedang dialami pasien saat ini. Yang ketiga, intervensi keperawatan. Intervensi keperawatan merupakan bagian dari fase pengorganisasian dalam proses keperawatan dalam usaha membantu, meringankan, dan menyelesaikan masalah yang tertulis. Yang keempat, implementasi keperawatan. Menurut Gaussier 2010, implementasi keperawatan adalah sebuah fase di mana perawat melaksanakan intervensi keperawatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Attention please. Jadi yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi keperawatan adalah fase terakhir dalam proses keperawatan, yaitu untuk mengetahui sejauh mana tujuan dari rencana keperawatan tercapai. Tujuan dari evaluasi sendiri adalah untuk melihat kemampuan klien, kemampuan pasien dalam mencapai tujuan tertentu. Nah, evaluasi yang diharapkan dapat dicapai pada klien dengan kesiapan peningkatan pengetahuan seperti pertama, pasien memiliki ketertarikan dalam belajar. Maksudnya di sini yaitu pasien sudah mulai penasaran tentang bagaimana penyakitnya, sudah mulai ingin mencari tahu apa penyebab penyakitnya, pasien mulai tertarik terhadap penyakitnya. Yang kedua yaitu pasien dapat mengidentifikasi sumber informasi. Maksudnya di sini pasien bisa memilih antara informasi yang benar, antara yang tidak benar tentang penyakit dia sendiri. Yang ketiga yaitu pasien dapat menggunakan informasi yang diperoleh dalam meningkatkan kesehatannya. Maksudnya di sini pasien sudah mengetahui apa penyebab penyakitnya, apa yang harus dihindari untuk tidak kambuh lagi penyakitnya, apa yang harus dia lakukan, entah itu berolahraga. Pokoknya pasien sudah bisa memperoleh informasi dan sudah bisa menjaga kesehatannya. Sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf.